Halo teman-teman Biologi 2021. Selamat datang di Departemen Biologi, selamat menjalani perkuliahan, dan seluruh rangkaian kegiatan PPAA. Kami dari Departemen Pendidikan dan Keilmuan HMD Biologi UI 2021 dengan video ini akan mengenalkan kegiatan PKM Maba. Di video ini kita akan membahas mengenai pengertian PKM Maba, tujuannya, alur kegiatan, penjelasan PKM, gambaran umum tiap bidang PKM, ketentuan proposal untuk PKM Maba, serta sumber informasi PKM. Yang pertama, mari mengenal kegiatan PKM Maba. Apa itu PKM Maba? PKM Maba merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pembuatan PKM secara berkala. PKM Maba diikuti oleh mahasiswa baru angkatan 2021 sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan PPAA. Pelaksanaan periode mentoring dimulai sejak tanggal 28 September sampai 16 Oktober 2021. Apa tujuan PKM Maba? Yang pertama, terbantunya mahasiswa baru biologi dalam pembuatan PKM agar lebih terorganisasi dan tepat waktu. Kedua, memberikan solusi terhadap masalah teknis. Ketiga, pembudayaan PKM bagi mahasiswa baru biologi FIPA UI yang juga merupakan salah satu alur PPAA. Alur kegiatan PKM Maba dimulai dari video pengenalan, yaitu video ini. Mahasiswa baru wajib menonton video pengenalan PKM Maba. Setelah menonton video, mahasiswa baru diwajibkan untuk mengisi formulir pendataan melalui link berikut ini. Pembagian kelompok akan diumumkan pada tanggal 26 September 2021. Periode mentoring dimulai dari 28 September sampai 16 Oktober. Di periode ini kalian akan bertemu dengan mentor dan menyusun proposal PKM. Batas pengumpulan proposal PKM adalah tanggal 16 Oktober 2021 pukul 23.59. Penjelasan PKM. Apa itu PKM? PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah wadah yang dibentuk oleh Kemendikbudristekdikti dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas. Jadi sebenarnya PKM itu adalah program yang dibentuk oleh Kemendikbudristekdikti. Melalui kegiatan PKM Maba ini, teman-teman akan belajar tentang apa itu PKM, bidang-bidang PKM, serta belajar untuk menyusun proposal PKM. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai PKM, di slide ini saya menginformasikan bahwa proposal yang telah kalian susun di kegiatan PKM Maba bisa digunakan setidaknya untuk dua hal. Yang pertama, proposal PKM yang telah kalian susun dapat dilombakan pada Olimpiade Ilmiah Mahasiswa tingkat MIPA, yang apabila menang dapat dilanjut ke tingkat UI. Nah, yang utama, proposal PKM yang telah kalian susun dapat diajukan pada PKM Dikti melalui PKM Center UI. Dikti kemudian akan menyeleksi proposal, dan apabila lolos pendanaan, kegiatan yang ditulis pada proposal harus dilaksanakan. Proposal yang lolos pendanaan dapat diundang pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Karakteristik umum PKM. Pembuatan PKM didasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, pelatihan dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan Tridharma tersebut, kemudian disusunlah PKM yang bidang-bidangnya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Melalui penyusunan PKM, diharapkan mahasiswa akan mengembangkan beberapa skills, yaitu High Order Thinking Skill, Creative Thinking, dan Critical Thinking, yang mana output yang diharapkan, mahasiswa akan memiliki komponen skill yang dibutuhkan pada abad 21, yang terdiri dari soft skill dan hard skill. Topik PKM sebenarnya tidak dibatasi, tapi diutamakan merupakan penyelesaian masalah kekinian atau topik yang termuat dalam Sustainable Development Goals. Di sini saya melampirkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang bisa kalian gunakan sebagai inspirasi dalam menyusun proposal PKM. Selanjutnya ada bidang-bidang PKM. Yang pertama ada PKMR atau PKM Riset. PKM ini berbasis pada sains untuk mengungkap informasi baru. Kegiatannya itu biasanya berupa eksperimen, studi kasus, survei, dan lain-lain. Terdapat dua kelompok di PKMR, yaitu riset eksakta atau RE
dan riset sosial humaniora atau RSH. Yang kedua ada PKMK atau kewirausahaan. Dengan PKM ini kalian akan membuat suatu komoditas usaha yang berorientasi pada profit. Ketiga ada PKMPM atau pengabdian masyarakat. Melalui PKM ini kalian diharapkan memberikan solusi iptek bagi mitra non-profit. Yang keempat ada PKMPI atau penerapan iptek. Ini mirip dengan PKMPM tapi solusinya itu diberikan untuk mitra profit. Yang kelima ada PKMKC atau Karsa Cipta, yaitu kalian akan membuat karya konstruksi yang fungsional. Nah, kelima PKM ini disebut PKM 5 bidang karena memiliki kemiripan. Selanjutnya ada PKM AI atau artikel ilmiah. Jadi yang diusulkan di PKM ini adalah artikel ilmiah, jadi bukan proposal. Kemudian ada PKM GT atau gagasan tertulis. Di PKM ini memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. PKM GFK atau gagasan futuristik memuat penyelesaian permasalahan atau solusi isu SDGs atau isu nasional. Nah, pada tahun ini Dikti memperkenalkan satu bidang PKM baru yaitu PKM KI atau karya inovatif. PKM ini dibentuk untuk mewadahi keilmuan mahasiswa vokasi. Walaupun begitu, kalian sebagai mahasiswa sarjana tetap bisa mengusulkan PKMKI. Melalui PKMKI, kalian diharapkan menghasilkan karya yang fungsional, skala penuh yang solutif. Jadi karyanya itu langsung bisa digunakan, bukan hanya berupa prototype. Selanjutnya ada gambaran umum tiap bidang PKM. Yang pertama, untuk PKM RE, ini penelitian di bidang eksakta, objek risetnya berupa fenomena alamiah sesuai hukum fisika, kimia, dan biologi. Di sini saya lampirkan template yang harus diisi untuk kegiatan PKM MEBA ini cukup mengisi dari daftar isi sampai biodata anggota. Untuk lampiran yang lain itu belum wajib diisi untuk kegiatan PKM MEBA. Berikut ini adalah contoh-contoh PKM RE. Kalau kalian masih bingung, PKM RE itu kayak gimana sih? Bisa melihat contoh ini. Di sini udah lengkap ya, ada latar belakang, tujuan, metode, hasil dan pembahasan. Jadi, agar lebih tergambar, silahkan mencermati contoh-contoh yang diberikan. Selanjutnya ada PKM RSH, yaitu penelitian sosial dan humaniora. Objek risetnya menitikberatkan pada fenomena sosial dan perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Untuk template-nya kurang lebih sama dengan PKM RE. Selanjutnya ada contoh-contoh PKM RSH. Ini ada tentang cyberbullying, literasi zakat, dan model resiliensi. Nanti kalian bisa cermati biar lebih tahu nih latar belakang PKM RSH itu biasanya kayak gimana, tujuannya, terus metodenya gimana. Selanjutnya ada PKMK atau kewirausahaan. Jadi melalui PKM ini kalian diharapkan untuk menciptakan aktivitas usaha atau kewirausahaan. Produk usahanya itu bisa berupa barang atau jasa. Nah, tadi kan sudah dikatakan kalau PKMK itu berorientasi pada profit. Tapi sebenarnya yang lebih diutamakan itu kreativitas dan kemanfaatan produknya. Terus terdapat muatan intelektual pada produk, serta memerlukan mitra sebagai faktor pendukung. Ini untuk template-nya kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Next, ini contoh-contoh PKMK. Ini contohnya ada Battle Lab ya. Battle Lab ini berarti kan produknya berupa barang, terus ada muatan intelektualnya. Jadi yang membedakan PKMK dengan usaha yang lain itu ada muatan intelektualnya. Selanjutnya ada PKMPM atau pengabdian masyarakat. PKM ini menerapkan iptek dan seni yang sudah dipelajari di perkuliahan untuk memberikan solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat. Nah, biasanya sebelum menyusun PKMPM, kalian harus menentukan mitra, kemudian melakukan dialog dengan mereka untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dan kebutuhannya. Kemudian kalau sudah tahu persoalan dan kebutuhannya, baru kalian memberikan solusi melalui PKMPM.
Tapi untuk PKM Maba ini kalian dibolehkan hanya mengamati dan menganalisis kira-kira persoalan apa sih yang lagi dihadapin mitra, jadi nggak perlu melakukan dialog. Terus yang paling penting, PKM-PM ini tuh tidak berorientasi pada profit. Dan di PKM-PM membutuhkan mitra. Mitranya itu berupa kelompok masyarakat seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kewirausahaan masyarakat non-produktif untuk membentuk wirausaha baru. Jadi sama-sama menciptakan wirausaha, tapi bedanya kalian nggak jualan di sini, jadi lebih membantu masyarakat. Terus ada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pengabdian masyarakat bentuk lainnya. Kalau di template ini, kalau dicermati ada surat pernyataan kesediaan mitra. Nah, di PKM Maba ini, untuk surat pernyataan mitra belum wajib untuk dilengkapi. Di lampiran 6 ada denah detail lokasi mitra. Ini kalian bisa lampirkan dengan mengetik lokasi mitra di Google Maps, kemudian di screenshot, dan dilampirkan di lampiran 6. Nah, ini contoh-contoh PKM-PM. Ada tentang Eko Edu Wisata Madu Hutan Wanagama. Ini kan berarti mitranya itu masyarakat lokalnya di sekitar hutan Wanagama. Terus Eko Edu Wisata itu kegiatan usahanya. Jadi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas masyarakat di sana. Selanjutnya ada PKMPI. PKM ini tuh merupakan penerapan iptek untuk memberikan solusi iptek untuk kebutuhan atau permasalahan mitra. Jadi kurang lebih sama kayak PKM-PM, jadi ada mitranya, terus juga berorientasi pada profit. Ini perbedaan paling penting antara PKM-PM dan PI. Nah juga kalau di PKM-PI itu ada unsur teknologinya. Mitranya berupa masyarakat dari kelompok industri berskala mikro, menengah, maupun yang besar. Template-nya kurang lebih sama ya, ada surat pernyataan kesediaan mitra, ini belum wajib dilengkapi, dinah detail lokasi mitra kerja, bisa dari Google Maps, terus ada gambaran teknologi yang akan diterapkan, karena di PKMPI ini kalian akan membuat teknologi. Selanjutnya, ini contoh-contohnya. Nih, ada teknologi mesin dehidrator bunga telang terintegrasi internet. Ada muatan teknologinya. Selanjutnya ada PKM-KC atau Karsa Cipta. Jadi di PKM ini kalian akan mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalar. Karyanya ini bisa aja belum bermanfaat secara langsung. Yang paling penting, tidak meniru produk yang sudah ada, tapi boleh memodifikasi prinsip dan fungsi dari produk yang sudah ada. PKM-KC ini sumber inspirasinya bisa dari hasil riset yang belum sampai ke tahap desain teknis. Jadi baru ada risetnya aja, tapi prototipenya belum ada. Bisa nih kalian gunakan dasar itu untuk menyusun PKM-KC. Terus bisa juga, seperti tadi kan boleh memodifikasi ya, berarti misalkan pengembangan dan penyempurnaan fungsi produk yang sudah ada. Ini ada contoh-contoh PKM-KC, jadi ada ini ya, ada desain teknologi yang bakal dikembangkan gitu. Kalian bisa cermati lebih lanjut untuk lebih paham tentang PKM-KC. Selanjutnya ada PKM-KI, ini PKM baru. Melalui PKM ini kalian akan memberikan solusi bagi masalah faktual di masyarakat atau dunia usaha. Solusinya itu berupa karya teknologi, dan karyanya itu berupa produk nyata berskala penuh yang fungsional dan siap untuk dioperasikan. Jadi ini bedanya sama PKM-KC. Kalau PKM-KC itu tahap akhirnya itu berupa prototipe aja. Nah, kalau PKM-KI tahap akhirnya itu berupa benar-benar produk yang udah siap digunakan. Terus memiliki target pengguna spesifik juga. Nih ada di lampirannya ada gambaran konsep karya inovatif yang akan dihasilkan. Nah, untuk contoh-contohnya, sayang banget nih karena PKM-KI ini masih baru, jadi belum ada contohnya. Mungkin kita bisa mengeksplor sama-sama kira-kira apa ya yang cocok jadi PKM-KI.
Selanjutnya ada PKMAI atau artikel ilmiah, yaitu penulisan artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik yang telah dilakukan mahasiswa. PKMAI itu kayak laporan kegiatan. Jadi habis kegiatan terus buat laporannya. Laporannya itu berupa artikel ilmiah. Nah, karena kalian masih maba, mungkin kayak belum banyak melakukan kegiatan bareng. Ini kalau misalkan kalian pengen bikin PKMAI, nggak usah khawatir. Nanti bisa didiskusiin aja, misalkan kegiatan apa sih yang kira-kira bisa kalian jadikan dasar untuk PKMAI, nanti bisa didiskusiin sama mentornya. Yang pasti, karyanya itu belum pernah dipublikasikan maupun diikutkan dalam kompetisi. Terus kalau kita perhatiin dari template-nya ya, ini tuh benar-benar template artikel ilmiah, jadi bukan template proposal. Jadi nggak ada usulan pembiayaannya. Selanjutnya untuk contoh-contohnya. Nah, untuk PKMAI ini beda dari PKM-PKM sebelumnya, nggak ada posternya ya, karena PKMAI ini tuh muaranya nggak di PIMNAS. Jadi setelah diajukan ke Dikti, kemudian lolos, nanti tuh muaranya itu di e-proceeding, jadi di artikelnya itu bakal diterbitin, jadi muaranya bukan ke PIMNAS, makanya ini nggak ada posternya. Nah ini ada beberapa contoh-contoh judulnya, nanti jangan khawatir, karena bakal tetap ada contoh proposal, contoh artikelnya untuk PKMAI, nanti bakal dikasih tahu di akhir slide. Selanjutnya ada PKMGT atau gagasan tertulis. Jadi, melalui PKM ini kalian akan memberikan penyelesaian persoalan yang bersifat futuristik. Nah, solusinya itu berpotensi untuk direalisasikan. Jadi, bukan ngarang aja, tapi benar-benar berpotensi. Ada dasarnya, terus berpotensi untuk direalisasikan. Sifat utama PKMGT itu yang pertama futuristik dan visioner, memerlukan durasi waktu panjang. Jadi kalau PKM-PKM sebelumnya itu memberikan solusi yang kayak bisa langsung diterapkan. Tapi kalau PKMGT itu ciri khasnya itu memerlukan durasi waktu yang panjang untuk direalisasikan. Yang ketiga realistik dan berdampak sistemik atau berskala masif. Ini untuk template-nya di bab 2-nya agak banyak perbedaan. Nanti kalian bisa lihat di contoh-contohnya. Untuk lampirannya nggak terlalu jauh beda ya, yang wajib diisi di bagian biodata aja. Ini ada contoh-contoh PKMGT. Kita ambil satu contoh, Green Marine Flying City. Ini kan untuk dia realisasikan itu butuh waktu yang lebih panjang, terus idenya itu juga sangat futuristik ya, kota layang yang ramah lingkungan, terus juga berpotensi untuk direalisasikan, jadi kayak mungkin gitu direalisasikannya, bukan hanya karangan atau menghayal. Selanjutnya ada PKM GFK atau PKM Gagasan Futuristik. Ini agak mirip sama PKM GT ya, sama-sama ada unsur futuristiknya. Nah, kalau PKM GFK, pemilihan topiknya itu diutamakan mengacu pada program SDGs. Jadi, kalau tadi kan cuma disarankan ya untuk PKM-PKM lain untuk mengacu ke program SDGs, kalau PKM GFK ini benar-benar diharapkan untuk mengacu ke program SDGs. Tapi bisa juga ngambil permasalahan nasional, misalkan kayak korupsi gitu. Terus memberikan solusi atau gagasan futuristik yang berorientasi kepada masyarakat masa depan. Terus juga melibatkan kemanfaatan untuk banyak pihak secara berkesinambungan. Di lampiran 5-nya ada gambaran kondisi futuristik konstruktif. Nanti kalian bisa lihat contohnya kayak gimana sih di contoh-contoh PKM. Ini ada contoh-contoh PKM GFK, bisa dicermati lagi biar lebih paham apa sih contohnya PKM GFK, ruang lingkupnya apa aja. Tuh. Selanjutnya ada luaran PKM. Jadi kalau misalkan proposal kalian diusulkan ke Dikti, kemudian lolos pendanaan, dan kegiatannya dilakukan, nah ada luaran-luaran yang harus dipenuhi. Semuanya itu mensyaratkan ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Nah, tapi di tiap bidang PKM itu ada luaran khasnya, kayak PKM R itu ada artikel ilmiah atau produk programnya, PKMK yang pasti ada produk usahanya, bisa berupa jasa atau barang tadi ya. PKMPM dan PKMPI ada produk programnya.
Nah, kalau PKMKC itu luarannya berupa prototipe atau produk fungsional. Nah, kalau di PKMKI itu benar-benar produk inovatif skala penuh fungsional yang siap dioperasikan. Jadi kelihatan ya bedanya antara PKMKC sama PKMKI. Terus kalau PKMAI luarannya artikel ilmiah aja karena nanti bakal diterbitkan di e-proceeding. Nah, ini ada bedanya lagi antara PKMGT sama PKMGFK. Kalau PKMGT itu luarannya berupa artikel ilmiah aja, kalau PKMGFK itu luarannya berupa video. Nah, untuk kegiatan PKM Maba, kalian belum harus memenuhi luaran PKM ini karena kegiatannya kan belum dilakukan. Nah, luaran-luaran ini tuh akan kalian tulis di pendahuluan di bab 1 nanti. Jadi luaran-luarannya ada ini ya. Selanjutnya, setelah mengenal apa itu PKM dan bidang-bidang PKM apa aja, tentunya kalian udah siap nih untuk menyusun proposal PKM Maba. Nah, ketentuan untuk proposalnya, yang pasti judul hendaknya tidak menggunakan akronim. Jadi, nggak boleh ada singkatan-singkatan, jadi harus ditulis semua katanya. Terus, judul maksimal terdiri dari 20 kata, jadi jangan panjang-panjang. Terus, urutannya halaman awal dimulai dari daftar isi, dilanjutkan ke halaman pendahuluan sampai dengan lampiran. Jadi, untuk halaman depan atau sampul itu nggak ada ya, jadi langsung aja mulai dari daftar isi sampai pendahuluan. Ukuran fontnya biasa, ukuran 12, type-nya Times New Roman, spasi 1,15, ukuran kertas A4, margin kiri 4, margin lainnya 3. Terus, dana yang diusulkan pada bab 4, di bab 4 itu kan ada usulan pendanaan ya, itu berjumlah antara 5-10 juta. Terus, jumlah halamannya itu maksimal 10, terus pokoknya jangan banyak-banyak. Dan diberi nomor dengan angka Arab. Angka Arab itu angka biasa yang kita tulis nih, kayak 1, 2 gitu. Terus letak nomor halamannya di bagian kanan atas. Nah, kita udah sampai di slide akhir dari video ini. Di video ini berisi sumber-sumber informasi PKM yang bisa kalian akses untuk memahami lebih lanjut tentang PKM. Jadi informasinya lebih lengkap nih di sini. Kalau di video ini kan aku cuman ambil inti-intinya aja, bagian penting-pentingnya aja. Kalau kalian perlu info lebih lanjut dan lebih lengkap, bisa akses sumber info yang ada di sini. Yang pertama ada PKM Center. PKM Center UI ini yang ngurusin semua urusan PKM di UI. Kalian bisa add line-nya, ini ada ID line-nya, kemudian ada emailnya. Jadi kalau kalian nanti mau submit proposal ke Dikti itu melalui PKM Center. Jadi kirim email dulu ke PKM Center yang akan submit proposalnya ke PKM Dikti. Terus ada juga link PKM 2022. Nah, kita tuh udah dekat ke periode submisi PKM untuk tahun 2022, jadi dinantiin aja informasinya ya. Di link ini nanti ada contoh-contoh proposal PKM dari mahasiswa UI yang udah lolos didanai. Jadi kalian bisa lihat contohnya, bisa dipelajari kira-kira proposal yang baik tuh kayak gimana, terus bisa juga jadi sumber inspirasi. Nah, yang keempat ada template proposal PKM. Jadi ini template yang kita pakai di PKM Maba. Yang kedua ada Sibelmawa Kemendikbud. Ini Kemendikbud ini kan penyelenggara PKM. Nah, di sini ada informasi pedoman PKM 2021 dan PKMKI 2021. Jadi di buku pedoman ini tuh nanti akan ada panduannya untuk tiap bidang PKM. Jadi misalkan kalian pengen bikin PKM AI, itu akses dulu di buku pedoman PKM, langsung ke bagian PKM AI, dibaca-baca lebih lanjut biar lebih memahami apa sih PKM AI itu. Terus ini ada link PIMNAS 33. Jadi PIMNAS 33 itu penyelenggaranya UGM. Kalian bisa akses link ini, terus scroll ke bawah, nanti ada kayak menu-menu bidang-bidang PKM gitu, bisa kalian klik. Nah, di situ ada postingan poster-poster PKM. Jadi kalau di video ini kan aku cuma lampirin 3 poster. Nah, kalau kalian akses PIMNAS 33 UGM ini nanti akan ada lebih banyak posternya. Jadi lebih banyak sumber inspirasi untuk menyusun PKM.
Terus yang ketiga ada Google Drive PKM Maba. Nah, informasi-informasi penting yang kira-kira kalian butuhkan untuk PKM Maba itu akan ada di Drive ini. Tapi kalau misalkan mau mengeksplor sumber-sumber informasi lain, silahkan. Nah, jadi itu ya informasi tentang PKM dan PKM Maba. Yang perlu diingat, submisi PKM Maba ini tuh ke Departemen PMK HMD Bio, jadi bukan ke PKM Center, karena di sini kita belajar dulu. Nah, nanti sama mentornya akan dikoreksi. Setelah kegiatan PKM Maba, kalau udah masuk periode submisi PKM ke Dikti, kalian bisa nih pakai proposal PKM yang udah kalian susun untuk disubmit ke Dikti. Sekian video pengenalan PKM dan penjelasan tiap-tiap bidang PKM-nya. Semoga dipahami. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalian boleh hubungi Ketua Pelaksana Kegiatan PKM Maba yang nanti kontaknya akan aku taruh di deskripsi di YouTube. Nah, sekian dari Departemen PNK, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.